Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, semoga kali ini kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar fikih ibadah. Materi kita kali ini, kita akan belajar tentang hadas. Baik, kita ikuti dan perhatikan dengan baik. Pengertian hadas. Kata hadas berakar dari kata bahasa Arab. Hadasa yahdutsu. Artinya adalah memperbarui atau at-tajaddud. Secara istilah, kata hadas berarti keadaan yang dialami seorang laki-laki maupun perempuan yang merusak kesucian secara syara. Jadi istilah hadas yang dimaknai secara bahasa sebagai memperbarui adalah bahwa setiap orang yang berhadas, maka hendaknya ia memperbarui, yaitu memperbarui keadaannya, seperti berwudu. Berwudu adalah upaya untuk memperbarui kesucian diri, sehingga menjadi sah untuk melaksanakan ibadah sholat. Ulama memiliki pengertian tersendiri terkait dengan hadas. Menurut mereka, hadas adalah najis secara hukmi atau secara hukum, bukan najis secara fisik atau hakiki. Sehingga hadas ini tidak dapat dilihat secara fisik sebagaimana orang yang kentut, tidak dilihat kotorannya, tetapi mengharuskan orang yang kentut untuk memperbarui dirinya dengan berwudu sehingga sah sholatnya. Macam-macam hadas. Yang pertama adalah hadas kecil. Keadaan yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Jadi hadas kecil adalah ketika seseorang mengeluarkan angin atau kentut, kemudian orang yang buang air kecil, orang yang buang air besar. Nah, ini termasuk dalam kategori hadas kecil, sehingga orang yang berhadas maka baginya harus berwudu apabila akan melaksanakan sholat. Dijelaskan di sini bahwa hadas kecil keluarnya suatu dari dua lubang, yaitu al-qubul wa dubur. Al-qubul adalah lubang kemaluan, kemudian ad-dubur adalah yang keluar dari belakang, baik berupa benda padat maupun cair. Tetapi tidak termasuk dalam hal ini adalah air mani atau sperma. Nah, menyentuh dubur dan kemaluan sendiri maupun juga orang lain dengan telapak tangan tanpa membedakan apakah itu orang dewasa, anak-anak, mayat, atau khuntha, atau banci. Nah, ini masuk juga dalam kategori hadas kecil. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka termasuk menyebabkan seseorang menjadi berhadas. Meskipun istilah bersentuhan kulit ini dimaknai berbeda-beda oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit ini adalah makna qiyas dari hubungan suami istri. Kemudian hilangnya akal karena tidur. Nah, orang yang hilang akal artinya hilang kesadarannya ketika tidur, maka masuk dalam kategori berhadas, khususnya tidur yang nyenyak sehingga lupa bagaimana kondisi atau keadaan dirinya. Karena orang yang matanya terpejam tidur, maka dia tidak bisa mengontrol apakah dia kentut apa tidak. Nah, orang yang berhadas kecil maka tidak boleh baginya pertama melaksanakan sholat, yang kedua yaitu menyentuh mushaf dengan beberapa catatan,
Ya, karena nanti mengecualikan orang-orang yang sedang haid atau pengajar tilawah yang mengharuskan untuk bisa memegang mushaf dalam kondisi tertentu. Kemudian tawaf ya, atau berputar di Ka'bah. Kemudian juga yang keempat adalah membaca Quran. Ini juga nanti memiliki beberapa pengecualian khususnya bagi para wanita. Yang kedua adalah hadas besar, yaitu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub. Ya, atau kita sering mengenalnya dengan istilah mimpi basah. Nah, orang yang mimpi basah, baik laki-laki ataupun mungkin juga perempuan, maka wajib bagi mereka untuk mandi janabat atau mandi besar. Nah, di antara hal-hal yang menyebabkan hadas besar adalah ya, berhubungan badan antara suami dan istri, keluarnya air mani, ya, baik laki-laki maupun perempuan, meski tanpa adanya hubungan badan. Kemudian keluarnya darah haid dan nifas dari seorang perempuan. Kemudian juga orang kafir yang masuk Islam. Nah, kondisi hadas besar ini melarang semua aktivitas yang ada dalam hadas kecil, yaitu dari sholat, menyentuh mushaf, tawaf, baca Al-Quran, dan ditambah lagi, yaitu larangan untuk iktikaf di masjid. Ya, dan juga memasuki masjid bagi orang yang berhadas besar. Kemudian ada hal yang khusus yang terlarang bagi orang yang hadas besar, bagi perempuan, yaitu melaksanakan puasa, ya, kemudian juga berhubungan badan, ya, dan juga khusus bagi perempuan adalah tadi disebutkan ya, ketika berhaji maka tidak boleh tawaf. Ya, itulah keterangan tentang macam-macam hadas. Berikut pembagiannya, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya, kita masuki tata cara wudhu ya, sebagai bagian dari upaya untuk menghilangkan hadas, yaitu hadas kecil. Perintah berwudu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau toilet kakus, atau menyentuh perempuan, yang maknanya spesifiknya adalah berhubungan suami istri yang diungkapkan dengan bahasa kias, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Al-Maidah ayat 6. Jadi dari keterangan yang ada dalam ayat ini, kita dapat mengambil
yaitu beberapa rukun yang ada dalam cara berwudu. Kita lihat di sini ada setidaknya rukun-rukun wudu. Ya, berikut beberapa sunnah yang ada. Yang pertama adalah berniat di dalam hati dan tidak diucapkan. Ya, disunahkan sebenarnya bahwa segala sesuatu itu dilakukan dengan niat. Bahkan tidak hanya sunnah sebenarnya ya, tapi wajib. Ya, karena niat ini menjadi bagian dari amal perbuatan. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Umar ibnul Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi sebenarnya ya, apabila kita melakukan suatu ibadah tanpa niat, nah, maka bisa dinyatakan ibadahnya menjadi batal. Ya, maka yang tepat adalah bahwa mengucapkan niat ya, itu adalah menjadi rukun ya, sehingga wajib, bukan sunnah. Nah, adapun dalam tata cara berniat ini Rasulullah memang tidak mengajarkan untuk mengucapkan niat ya, kecuali dalam mazhab Syafi'i ya, karena niat adalah apa yang ada di dalam hati, sehingga jangan sampai apa yang kita ucapkan namun hatinya tidak. Karena itu Ibnu Qayyim cenderung untuk berpegang bahwa niat itu adalah di dalam hati. Nah, setelah berniat, maka seperti yang kita lihat dalam keterangan ini, itu mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Jadi kita cuci tangan kita sembari menyela-nyela di antara jari jemari kedua tangan, ya, sehingga bersih. Ya, setelah melakukan demikian, maka berikutnya adalah berkumur ya, dan istinsyak. Ya, jadi berkumur sambil beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam mulut sembari menghirup air ke dalam hidung. Ya, itu namanya istinsyak. Nah, ini yang banyak dilupakan oleh orang ketika berwudu. Jadi yang sempurna adalah ketika kita berwudu mengambil air, kita masukkan ke dalam mulut kita sambil menghirup ke dalam hidung kita air. Kita hirup dengan keras. Agar apa? Kotoran-kotoran yang ada dalam hidung ini terhentak. Ya, kemudian kita keluarkan. Ya, setelah istinsyak maka ada istinsar. Yaitu mengeluarkan atau menyemburkan air ya, yang ada dalam mulut kita dan juga yang ada dalam hidung kita. Ya, kita keluarkan sehingga kotoran-kotoran yang ada dalam hidung dapat keluar. Ya, sambil dipegang dengan tangan kanan hidungnya. Ya, kita hempaskan. Ya, memang agak terasa sakit. Ya, namun ini adalah hal yang disunahkan. Ya, khususnya dalam wudu. Ya, agar bersih hidung kita dari segala kotoran. Selanjutnya setelah kita berkumur atau tamadmad, istinsyak, ya, kemudian istinsyar, maka yang ketiga adalah membasuh muka sebanyak 3 kali. Jadi kita membasuh muka. Ya. Faksilu wujuhakum. Maka dalam ayat ini dijelaskan faksilu wujuhakum. Ya, dicuci, ya, bukan diusap, tapi dicuci. Artinya betul-betul harus bersih. Ya. Nah, batasan muka adalah dari telinga satu ke telinga lain. Nah, dari antara satu telinga, yaitu telinga kanan, sampai ke telinga kiri. Itu adalah batasan dari muka. Nah, dan dari batasan tempat tumbuhnya rambut kepala, ya, di atas kening, hingga ke dagu. Nah, dari kening hingga ke dagu. Itulah muka. Nah, kita cuci sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, membasuh tangan kanan. Jadi kita awali dari anggota tubuh bagian kanan. Ya, yang kanan. Sebanyak 3 kali. Lalu ke tangan kiri. Nah, dimulai dari ujung jari, ya, ujung-ujung jari dengan menyela-nyela jari kembali, ya, sebagaimana tadi di awal. Lalu menggosok-gosokkan air ke tangan, ya, digosok-gosokkan karena ini masuk dalam kategori mencuci. Ya, kemudian mencuci sampai dengan siku. Ya, disebutkan di situ ilal marofik, ya, sampai dengan siku. Nah, yang lebih selamatnya ilal marofik ini kita maknai sebagai ma'a. Jadi di sini adalah tidak hanya
sebagai batasan, ya, tapi juga ghayah, ya, sampai pada siku itu sendiri. Jadi siku yang ada di tangan kita ini masuk dalam kategori yang harus dicuci. Ya, tidak hanya batasan saja. Ya, atau bisa dibalik, ya, diawali dari siku kemudian sampai ke jari jemari telapak tangan. Ya, dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya setelah selesai mencuci baik tangan kanan maupun tangan kiri, kemudian masuk dalam kategori wamsahu biru'usikum, nah, yaitu mengusap kepala. Jadi bukan mencuci tapi mengusap. Nah, yaitu diawali dari kening, ya, dengan kedua tangan yang masih basah, ya, dari usapan sebelumnya, artinya dari air yang tadi kita gunakan untuk mencuci kedua tangan kita, ya, tanpa harus mengambil air yang baru, ya, kita mengusap mulai dari kening, ya, ke belakang, ya, sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke depan, ya, ke kening. Ya, dari kening ke belakang, dikembalikan lagi ke depan sampai ke kening, ya. Ya, kening ke tengkuk, tengkuk ke kening. Ya, jadi tidak hanya ujung depannya saja, ya, jadi sempurnanya mulai dari kening sampai ke belakang, ya, dikembalikan lagi ke depan. Nah, kemudian masuk yang keenam yaitu basuh telinga. Jadi satu paket, ya, dengan mengusap kepala, wamsahu biru'usikum itu, ya, setelah kepala, ya, dari depan kemudian ke belakang, ke depan lagi, maka turun jari kita, ya, masuk ke lubang telinga, kemudian kita putar daun telinga, ya, dengan jari kita. Ya, jadi satu jari telunjuk masuk ke lubang telinga, kemudian jempolnya mengusap daun telinga bagian luar. Nah, ini yang diajarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, bisa kita buka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman. Ya, jadi tidak hanya sekadar mengusap bagian depan kepala, ya, tetapi disempurnakan sampai ke belakang. Kemudian juga dalam basuh telinga itu jarinya dimasukkan sambil jari jari telunjuk masuk ke lubang telinga dan ibu jari, ya, itu mengusap telinga bagian luar. Kemudian ini hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Ya, jadi hadis-hadis menyebutkan bahwa untuk mengusap kepala dan juga telinga ini cukup dilakukan 1 kali, ya, tidak 3 kali. Jadi, ya, ini yang lebih kuat dasarnya. Selanjutnya setelah selesai dari mengusap kepala dan telinga, yaitu membasuh kaki. Ya, diawali dari kaki sebelah kanan sebanyak 3 kali. Ya, dari ujung kaki, yaitu mulai dari jari jemari sambil di sela-sela, kemudian dicuci sampai dengan mata kaki. Ya, ilal ka'bain. Ya, jadi sampai mata kaki. Artinya ilal ka'bain juga ma'al ka'bain. Ya, jadi lebih selamatnya kita sertakan juga mata kaki kita untuk dicuci. Ya, dimulai dari kaki kanan, demikian juga kaki kiri. Ya, setelah selesai dari membasuh kaki, maka kemudian kita berdoa. Ya, mengucap doa setelah wudhu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, cukup sampai di situ. Ya, meskipun ada yang juga menambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi hadis yang kuat adalah cukup sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian. Nah, itulah di antara tata cara wudhu. Selanjutnya adalah tata cara mandi atau al-ghusl. Ya, al-ghusl atau mandi besar ini adalah cara untuk menghilangkan hadas besar. Nah, di sini kita sebutkan beberapa mazhab. Pertama, mazhab Hanafi, yaitu berkumur, memasukkan air dalam hidung, yaitu istinsyak tadi, kemudian mencuci seluruh badan dengan air. Nah, itulah yang ada dalam mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki.
Yang pertama, meratakan air ke seluruh tubuh bagian luar. Meratakan air ke seluruh tubuh bagian luar saja. Kemudian menggosok badan, setelah menuangkan air ke badan. Setelah dituangkan air ke badan, kemudian digosok. Kemudian membersihkan seluruh rambut di badan dengan air. Seluruh rambut dibersihkan dengan air. Kemudian membersihkan anggota badan dengan segera. Nah, sudah itu semua, maka membersihkan anggota badan dengan segera. Itu dalam madhab Maliki. Nah, dalam madhab Syafi'i, yang pertama adalah niat. Niat ini sangat diperhatikan sekali dalam madhab Syafi'i. Bahkan sampai diucapkan, tidak cukup dalam hati. Kemudian membersihkan seluruh badan dengan air. Nah, setelah niat, membersihkan seluruh badan dengan air. Itu madhab Syafi'i. Nah, madhab Hambali membersihkan seluruh anggota badan dengan air. Seluruh anggota badan dibersihkan dengan air. Nah, selanjutnya tata cara tayamum. Nah, ini adalah cara menghilangkan hadas apabila kita tidak menemukan air. Nah, dalam kondisi darurat, ketika seorang di wilayah yang gesang atau lagi susah air musim kering, maka kita diperbolehkan untuk menghilangkan hadas baik besar maupun kecil dengan cara bertayamum, yaitu dengan turab, tanah yang bersih. Nah, tentu di sini disebutkan tidak menemukan air, kalaupun ada air tapi tidak cukup untuk bersuci. Misal dalam kendaraan kita hanya punya bekal untuk minum, maka cara menghilangkan hadasnya sebagai pengganti wudhu atau mandi besar adalah dengan tayamum. Nah, jika dalam keadaan sakit atau terluka dan takut akan semakin parah jika terkena air, ini juga kondisi yang membolehkan kita untuk tayamum. Apabila sakit yang membahayakan apabila kita terkena air. Jika suhu air sangat dingin, kalau kita di negara-negara dengan 4 musim, yang di situ ada musim dingin, bahkan mungkin salju, maka menggunakan air apabila membahayakan diri, maka boleh kita bertayamum. Nah, jika menemukan air namun takut dengan keselamatannya, atau harta bendanya akan hilang kalau ditinggal berwudu misalnya, tidak ada yang menjaga. Nah, dalam kondisi darurat seperti itu, maka boleh untuk bertayamum. Atau misal ada binatang buas. Kalau kita mencari sungai, misalnya sedang kemah, di hutan mencari air, takutnya ada binatang buas seperti buaya, atau diterkam harimau, maka boleh kita mencari yang mudah, yaitu dengan cara tayamum. Jika ada air, namun lebih dibutuhkan untuk minum atau untuk memasak. Nah, ini juga tentu membolehkan kita untuk tayamum. Nah, tayamum adalah cara bersuci sebagai pengganti dari wudhu dan mandi. Atau disebut sebagai rukhsah, yaitu keringanan yang Allah berikan. Nah, hal-hal yang dilakukan dalam tayamum, pertama adalah niat tayamum. Kemudian menghentakkan tangan ke tanah atau debu. Kita hentakkan tangan kita ke tanah, ke debu atau ke tembok. Kemudian mengusapkan ke wajah secara merata. Kemudian mengusap tangan sampai pergelangan. Tentu debu yang kita gunakan adalah debu yang suci, bukan debu yang ada di kandang atau debu bekas kotoran binatang. Kita hentakkan, kemudian disabukan ke wajah secara merata, kemudian juga tangan sampai pergelangan saja. Fatayammamu sa'idan thayyiban, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jadi sebagian dari anggota tangan berarti pergelangan. Nah, di sini disebutkan bagaimana tata cara tayamum itu. Ada yang menyebutkan 2 kali hentakan, dihentakkan 2 kali. Kemudian 1 kali hentakan untuk muka dan 1 kali lagi untuk tangan. Jadi 2 kali hentakan, 1 kalinya untuk muka, kemudian 1 kali untuk
tangan, ya, sampai pergelangan saja. Kemudian cara lainnya 2 kali hentakan untuk muka, jadi 2 kali hentakan untuk muka, ya. Kemudian 2 kali hentakan untuk tangan. Nah, adapun setelah menghentakkan tangan ke tanah, ya, maka dapat dipukulkan tangan ini, ya, agar tidak terlalu kotor, mungkin bekas debunya, atau ada juga yang dengan cara meniup, ya. Kemudian baru diusapkan ke wajah ataupun juga tangan kita. Nah, demikianlah materi fikih ibadah, ya, tentang hadas yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mengikuti dan dapat mempraktekannya dalam ibadah sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.